Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya bertugas untuk menyampaikan tentang TIPEK dan bagaimana kita mengintegrasikan antara teknologi, pedagogi, dan konten untuk mempersiapkan materi dan juga pembelajaran secara online. Baik, Bapak Ibu, saya share. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya Nur Arifah Derajati, saya dosen di Universitas 11 Maret UNS dari tahun 2016 sampai sekarang, dan sebelumnya saya mengajar di SMA, kemudian SMP, SD, dan TK di tahun 1999 sampai 2016, mohon maaf, sampai tahun 2016. Kemudian dalam belajar TIPEK ini saya belajar dengan Profesor Chai Ching-sing, kemudian Profesor Joyce Koh, Profesor Yo Jong-soo, kemudian Profesor Ju Seong Lee, Profesor Handoyo Pujiwidodo, Profesor Linda Tan, dan Profesor Wen Kyu Fang dari berbagai negara. Untuk riset tentang TIPEK, kami pernah bekerja sama dengan Head Foundations, kemudian Education University of Hong Kong, kemudian penelitian baik nasional maupun internal UNS. Untuk riset interest saya di TIPEK, kemudian di Informal Digital Learning Environment, dan Curriculum Development. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi mengenai konsep TIPEK 21st Century Learning, desain instruksional, kemudian pembelajaran bermakna berorientasi masa depan, dan selanjutnya ada sesi question and answer. Baik, untuk konsep TIPEK 21st Century Learning ini sebenarnya mungkin beberapa kali Bapak Ibu mendengar tentang konsep ini. Jadi ini konsep tentang TIPEK atau TPCK dan juga konsep tentang 21st Century Learning. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari awal dulu bahwa TIPEK ini adalah suatu kerangka pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas pembelajaran siswa. TIPEK ini integrasi dari teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah memulai TIPEK ini sebenarnya dari pembuatan materi, kemudian menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi di kelas, atau menggunakan video untuk pembelajaran di kelas. Ini sudah merupakan TIPEK. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, jadi TPACK atau TPCK ya, Bapak Ibu mungkin mendengarnya bisa melihatnya dari dua term ini. Jadi technological knowledge, pedagogical knowledge, dan content knowledge. Konten dan pedagogical knowledge ini kita pelajari pada saat kuliah, Bapak Ibu, atau mungkin pada saat professional development, ya, teacher professional development. Dan baru-baru ini kita juga mempelajari tentang technological knowledge. Jadi sebenarnya ini sudah term lama dan kita mulai mengintegrasikan ketiga hal ini. Ya. TIPEK ini sebenarnya dimulai oleh Schulman dengan riset dari Knowledge Growth on Teaching, Thought about the Teacher's Disparity. Jadi berawal dari pemikiran Schulman bahwa bagaimana cara guru itu mendapatkan pengetahuan yang terus bertambah dan bertambah terus dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kemudian dengan konsep tiga hal, yaitu subject matter. Subject matter ini adalah konten, yaitu misal di dalam bahasa Inggris ada skill writing, ada skill reading, ada skill listening, dan sebagainya.
Kemudian ada kurikulum on ELT, ya seperti itu. Kemudian ada juga kalau dari kimia, belajar tentang unsur-unsur kimia, seperti itu. Kemudian pedagogical, content knowledge. Dan yang ketiga adalah curricular knowledge. Pedagogical content knowledge ini misalnya bagaimana, mengajar dengan metode, kemudian dengan pendekatan apa, prosedurnya bagaimana, ini kita pelajari pada saat, kuliah, ya, baik ataupun juga bisa pada saat, teacher professional development. Ya, selanjutnya dikembangkan oleh Kuhler dan Misra. Misra dan Kuhler sekitar tahun 2006, 2009. Ini, content, pedagogy, and technology boost new knowledge for students in learning new concept in practical ways. Nah, ini bersamaan Bapak Ibu kalau kita mungkin, merasakan ya, sekitar tahun, 2010 itu pemanfaatan mobile phones itu mulai, masif ya, dan, sebelumnya di Amerika sendiri ini sedang dikembangkan ya pembelajaran dengan kerangka TIPEC ini. Dalam, diagram itu digambarkan bahwa ada seperti, di tengah-tengah. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya konten knowledge yang kita sampaikan kepada siswa dengan cara, pedagogical knowledge ini ya, namun juga perlu memperhatikan, technological knowledge, unsur-unsur technological knowledge ini. Jadi 3 hal ini yang menjadi, eee pertimbangan bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa, dengan media apa kita menyampaikan ke siswa. Dan ini juga berimplikasi kepada, prosedur, kemudian bagaimana kita memulai lesson kepada siswa, dan juga bagaimana assessment-nya. Nah, di dalam TIPEC ini kita ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah apa yang diketahui oleh guru, kemudian bagaimana, guru ini mengajar konten tersebut, dan yang ketiga, teknologi apa yang bisa kita gunakan. Dalam pembelajaran TIPEC, sebenarnya tidak perlu, banyaknya aplikasi dan banyaknya tools yang kita gunakan, namun bagaimana, materi atau konten yang kita sampaikan dengan pedagogi itu sampai kepada siswa dengan lebih baik, ya. Kenapa seperti itu? Supaya, pembelajaran lebih efektif dan pembelajaran lebih, menarik bagi siswa dan mengoptimalkan potensi siswa. Baik, Bapak Ibu, kalau diberikan contoh ini mohon maaf dalam bahasa Inggris, namun saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. TIPEC elemen ini ada 3, namun sebenarnya ada 7, hal yang perlu kita, pertimbangkan, namun di sini hanya 3 saja. TK, technological knowledge, ini adalah, pengetahuan bagaimana memanfaatkan ICT hardware dan software ya, jadi mengintegrasikan, bagaimana menggunakan ICT, seperti laptop, kemudian mobile phones ya, kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait di dalamnya, seperti misalnya wiki, blog, Facebook, dan sebagainya, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian PK, pedagogical knowledge, pengetahuan bagaimana siswa belajar, kemudian instructional, strategies atau desain instruksionalnya, kemudian dari berbagai teori dan assessment yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah project based learning atau problem based learning dan sebagainya akan kita pelajari lanjut. Kemudian CK, pengetahuan tentang subject matter, misalnya seperti, IPA, matematika, agama, bahasa Inggris dan sebagainya.
Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya, technological knowledge, bagaimana kita menggunakan teknologi tools itu, ya. Jadi, tidak perlu banyak, namun sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan guru maupun kebutuhan siswa. Yang kedua adalah, kita juga mempertimbangkan bagaimana agar tools-tools tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kurikulum yang, kita atau lesson activities yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar, tools atau aplikasi ini memberikan Eee, new insight, sesuatu yang, memberikan, pemahaman lebih kepada siswa dalam belajar. Ya, selanjutnya, kenyataannya bahwa, workshop-workshop yang dilakukan di sekolah ya, kemudian juga pemerintah dan sebagainya, ini tidak sampai di kelas dengan berbagai alasan. Ya, jadi misalnya, tidak cukup waktu untuk mempersiapkan, kemudian, repot, kemudian juga mungkin fasilitas internet, baik fasilitas hardware maupun software. Bapak Ibu, tidak hanya di Indonesia, namun di berbagai belahan dunia ini terjadi. Jadi, kalau misalnya kita ini memiliki, alasan ini sebenarnya sama, dengan apa yang terjadi dengan guru-guru di luar sana. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kita perlu mengubah, mindset kita, bahwa kita harus, tangguh dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan, apa yang terjadi. Nah, dengan pandemik ini atau COVID-19 ini sepertinya adaptasi kita lebih dipercepat ya, lebih dipercepat dan mungkin, kita juga siap tidak siap harus menghadapi, situasi seperti ini. Iya, Bapak Ibu, dalam, professional development ini, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal adanya Microsoft Teams ya, sebenarnya mungkin juga udah lama ya, sudah lama kita menggunakan Word, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan berbagai, aplikasi yang kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran. Apalagi, pada saat, professional development ini diberikan, free, Microsoft 365 ya. Di sini kita bisa belajar dengan, memanfaatkan aplikasi ini. Ini tidak, habis Bapak Ibu kalau kita berusaha untuk mengeksplorasi. Bahkan PowerPoint yang mungkin saya kenal sekitar, 20 tahun ya, 20 tahun ini ternyata belum kita gali secara maksimal. Nah, kita bisa memanfaatkan, tools ini dalam pembelajaran, yaitu misalnya untuk membuat cerita, kemudian, siswa-siswa bisa berkreasi dengan membuat, suatu narasi, seperti itu. Iya, tadi saya sampaikan seperti PowerPoint, kebetulan saya dan kolega saya di, University of Hong Kong ini sedang mengembangkan cerita dengan PowerPoint dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Namun dengan PowerPoint ini kita bisa mengoptimalkan dengan cerita-cerita tersebut dan hasilnya itu luar biasa. Bapak Ibu nanti mungkin bisa melihat, hasil karyanya mungkin nanti setelah, kegiatan ini. Iya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di PowerPoint ini ya, sederhana sebenarnya, ini sudah lama kita kenal. Namun kita belum banyak mengeksplor, misalnya seperti, transition, design, kemudian animation, ya. Di sini juga ada shape dan sebagainya, suara dan, merekam dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu. Apalagi dengan 365, Microsoft 365 saya bukannya mempromosikan ya, namun, saya sendiri memanfaatkan, aplikasi-aplikasi ini dalam tugas sehari-hari.
Ya. Oke, di Microsoft Teams, ada aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan, namun juga ada beberapa yang bisa kita download dan itu sudah terintegrasi di Microsoft Teams. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, namun saya perlu sampaikan, jika Bapak Ibu misalnya, ingin, membuat soal secara sederhana dan sebagainya, bisa menggunakan, mmm Poli, ya, kemudian jika memanfaatkan short videos, kita bisa, menggunakan link YouTube, ya. Kemudian selanjutnya ada di sini ada Kahoot, ya, kalau untuk bisa memotivasi siswa, tentang suatu hal yang terkait dengan materi kita. Demikian juga dengan Image, ya, Image kebetulan dari Microsoft, ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Ya, banyak sekali saya lihat ada ribuan ya, kita bisa menggunakan juga Wikipedia, MainMeister kalau misalnya kita bisa, ada diskusi antar siswa atau antar grup kita bisa menggunakan aplikasi ini, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, apa yang kita sudah lakukan ini sebenarnya bagian dari TIPEK juga, yaitu memanfaatkan website-website yang, bermanfaat ya, website-website yang bereputasi dan terpercaya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kita. Nah inilah Bapak Ibu, jadi, intinya sebenarnya TIPEK ini kita ingin guru-guru ini lebih berkreativitas dengan materi-materi yang kita sampaikan, sehingga anak-anak ini tidak hanya fokus pada buku saja, namun, banyak sumber-sumber yang kita bisa manfaatkan, sehingga anak-anak mendapatkan, pengetahuan yang lebih luas lagi. Mungkin menjadi keprihatinan kita Bapak Ibu bahwa mungkin melihat, internet itu merusak anak, kemudian, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan merusak, generasi selanjutnya. Nah, inilah peran guru bahwa kita harus bisa menunjukkan website-website yang bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Ya, demikian tentang technological, knowledge. Selanjutnya tentang desain instruksional. Nah, mungkin, ini sering disampaikan ya oleh, Bapak Ibu narasumber dari, nasional ya ataupun dari lembaga-lembaga yang lain, eee, kita banyak sekali Bapak Ibu ya yang bisa kita explore. Bapak Ibu yang mungkin juga sedang menulis, PTK ya, penelitian tindakan kelas, ini bisa memanfaatkan, forum ini juga untuk, mencoba-coba untuk menuliskan tentang, pembelajaran ini. Ada banyak, ada belasan, puluhan ya, desain instruksional. Kalau disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa, kita perlu merdeka belajar ya, ini di sinilah artinya merdeka belajar itu bukan, ya sudah pokoknya yang penting siswa belajar, tidak demikian Bapak Ibu. Namun di sini guru perlu menjadi fasilitator. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan konsep-konsep ini sehingga anak-anak lebih terarah dan juga mendapatkan proses pembelajaran yang lebih optimal. Ada konsep blended learning, ada task based language learning, ini khusus untuk bahasa ya. Kemudian discovery learning, experiential learning, digital storytelling, literature circle, collaborative learning, cooperative learning, problem based learning, action learning, project based learning, peer learning dan masih banyak lagi. Bapak Ibu, ini hanya beberapa contoh saja dan mungkin dalam, teacher professional development, sekarang ini hanya ada 5 yang kita tekankan. Jadi, pernikahan, perkawinan antara TIPEK dan menggunakan desain instruksional yang tepat, ya.
Ya, baik Bapak Ibu. Di dalam desain instruksional, ini hal-hal yang bisa kita explore, kita gali, dan kita optimalkan dari pembelajaran siswa itu sendiri, yaitu knowledge dan belief, yaitu bukan memberikan ya, kita mencoba menggali pengetahuan siswa, kemudian memberikan bekal keterampilan, kemudian sikap belajar ya seperti autonomous learning, kemudian juga bagaimana siswa ini bersikap lebih aktif ya. Kemudian juga values, nilai-nilai apa yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Selanjutnya experience, pengalaman apa yang kita bisa bekalkan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah literasi. Literasi tentang ekonomi, literasi agama, literasi banyak hal Bapak Ibu yang kita bisa bekalkan kepada siswa. Namun tentu saja tidak semuanya bisa kita sampaikan. Mungkin kita bisa memilih 1, 2, atau 3 dari hal yang bisa kita sampaikan dalam pembelajaran kita. Ya, desain pembelajaran pertama yaitu problem based learning, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, hampir sama dengan project based learning ya. Di sini berawal dari problem ya, problem sebagai dasar untuk proses pembelajaran, dan di sini guru sebagai fasilitator. Nah, masa pandemi ini tentu saja Bapak Ibu kita mendapatkan banyak sekali masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita bisa mengangkat tema ini sebagai modal ya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin siswa mengalami kesulitan koneksi internet, mungkin siswa mengalami kesulitan berkomunikasi dengan guru ya. Di sini kita bisa mengeksplor problem yang terjadi pada siswa yang dialami oleh siswa itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa problem based learning? Pasti sudah Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan bagi siswa dan bagaimana supaya siswa ini bisa memecahkan masalah sendiri ya. Misalnya kalau misalnya internet koneksi susah, ya dicoba gimana ya caranya, ada diskusi dengan teman, kemudian mungkin kembali lagi ya dengan menulis surat dan sebagainya. Ya, eee, bukan kita kembali ke masa lalu, tidak Bapak Ibu, namun kita berusaha untuk how to solve the problem, ya bagaimana siswa menyelesaikan masalah dengan caranya, dan juga hasil dari diskusi dengan teman-teman atau orang tua dan juga guru. Yang kedua, bahwa problem based learning ini bisa meningkatkan critical thinking siswa ya. Seperti secara emosional bagaimana, kemudian intelektualnya dan juga practical independence yaitu kemandirian secara praktikal ya. Ini Bapak Ibu, kita mungkin sekarang sedang ya dengan atau sedang hot dengan HOTS ya, high order thinking skill ya. Namun dengan menggunakan problem based learning ini kita bisa meningkatkan daya kritis siswa. Ya, ini adalah hal-hal yang wajib ya yang ada di problem based learning ya. Siswa memiliki tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Kemudian siswa diberikan ruang untuk memikirkan apa masalah yang perlu dipecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. Tentu saja di sini perlu ada diskusi atau media yang disampaikan oleh guru, bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Kemudian biasanya ini integrated
Bapak Ibu. Integrated ini saling terkait. Misalnya, COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan dari sisi, kesehatan saja, namun, secara ekonomi, kemudian secara, medikal ya, kemudian secara sosial kultural, kemudian juga politik dan sebagainya. Ini saling membantu, saling berkolaborasi. Kemudian kolaborasi adalah sesuatu yang penting sehingga siswa-siswa tidak sendirian, namun mereka bisa dibentuk seperti small group ya, kemudian bagi mereka berdiskusi dan, saling memberikan input. Ya, the activities carried out in problem-based learning must be those valued in real world. Jadi dalam dunia nyata Bapak Ibu. Boleh nggak Bapak Ibu misalnya yang abstrak-abstrak misalnya seperti, coding dan sebagainya. Ini nggak nyata tetapi itu penting gitu ya dan itu penting dan sekarang ini sedang dibutuhkan, eee eee, keterampilan itu boleh sekali, ya sangat bagus sekali. Jadi bagaimana misalnya, coding, untuk, membuat game ini misalnya, itu. Itu boleh meskipun itu, tidak real world tetapi ini apa yang dibutuhkan oleh dunia sekarang. Kemudian, harus semuanya ini tentu saja Bapak Ibu desain instruksional itu harus terangkum dalam, kurikulum yang, kita gunakan. Ya. Kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Jadi, ada masalah kemudian kemudian berusaha memecahkan dengan berbagai cara ya, baik secara abstrak maupun real. Baik secara theoretical ya atau konseptual ya, ataupun bisa juga berbasis pada, imajinasi siswa ya. Misalnya seperti, ini bagusnya itu, layang-layangnya supaya bisa terbang itu bisa buat, ekornya dan sebagainya ya. Namun demikian pasti, anak ini memiliki konsep tentang, itu gitu. Kemudian, siswa, saling, engage, jadi saling berpartisipasi dengan tugas masing-masing ya misalnya, ada yang bertugas, memiliki peran masing-masing artinya di sini, ya. Kemudian, mereka saling share information ya. Jadi, masing-masing itu tidak mencari informasi yang sama, tetapi berbeda-beda ya, divergen. Kemudian mereka berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik, ya. Selanjutnya mereka, mempresentasikan, apa solusinya dan, mendapatkan review dari, guru atau dari teman-teman dari grup lain. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu, yang kedua adalah project based learning. Nah, ini sudah sering sekali ya Bapak Ibu ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ya, nah Bapak Ibu, dalam penguasaan TIPEK yang di sini kenapa kita belajar tentang desain instruksional, itu adalah memperkuat pedagoginya. Ya, memperkuat pedagoginya. Karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya bahwa, pada saat kita menggunakan TIPEK, pedagoginya ini yang memegang peranan penting. Jadi Bapak Ibu guru yang pedagoginya kuat, insya Allah, TIPEK ini tidak masalah, ya. Akan bermasalah jika, ya pedagoginya lemah. Nah, ini kita perkuat lagi Bapak Ibu dengan bacaan-bacaan ya untuk memperkuat pedagogi. Ya, project based learning ya ini, oleh Krejcik ini ya salah satunya pakarnya. Ya, jadi ini kita bisa menggunakan, project. Nah, contohnya adalah misalnya tentang heroes of Greek mythology ya. Namun, eee
ini membuat cerita ya, tapi ceritanya itu misalnya ceritanya tidak perlu harus selalu baru Bapak Ibu. Bisa menggunakan cerita-cerita yang lama ya, kemudian kita inovasi dan ini menjadi project based learning dari tema-tema yang kita gunakan di dalam kelas. Nah ini Bapak Ibu, salah satunya ada beberapa key features yang harus ada di dalam project based learning, ada driving questions. Nah ini yang biasanya yang pertama adalah dari guru, ya, dari guru, kemudian nanti juga melibatkan siswa, kemudian situated inquiry, that's real world, ya, jadi nyata. Ini hampir sama dengan problem based learning. Namun kalau problem based learning itu berbasis pada problem, sedangkan kalau project based learning ini bisa berbagai macam, tetapi yang terkait dengan real world. Kemudian using technology tools to support learning. Kemudian yang terakhir adalah creation of artifacts. Jadi ada hasil ya seperti misalnya tulisan, karya, kemudian model dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa tools yang bisa dimanfaatkan, baik di Microsoft Teams. Saya kira banyak ya yang bisa kita manfaatkan ya. Seperti video, foto jurnal, kemudian juga kalau tidak salah ada di situ membuat seperti pamflet ya, seperti itu, advertisement dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, driving questions, kemudian apa yang ingin diketahui oleh siswa ya, namun tetap searah dengan materi kita ya. Kemudian ada inovasi yang dilakukan oleh siswa, kemudian terkait dengan 21st century skills, kemudian siswa mempunyai pendapat dan opini dan kreasi ya. Kemudian ada feedback dari guru dan setelah itu ada revisi dan kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ya, yang ketiga discovery learning. Discovery learning ini ada apa ya namanya, bahwa anak-anak ini mempunyai kesempatan untuk menemukan sesuatu, ya. Seperti apa, dan ini kadang-kadang datangnya tiba-tiba ya, namun dan kita fasilitasi Bapak Ibu. Jadi di kelas kita fasilitasi dengan beberapa hal yang mungkin terkait dengan bagaimana siswa ini bisa menemukan sesuatu yang mungkin, tidak baru tetapi ada inovasi, ya. Nah, di sini discovery ini, memberikan motivasi ya. Dulu waktu SMA ya, saya ingat sekali waktu pelajaran fisika ya. Ini saya itu mempunyai pertanyaan bagaimana membuat, air itu menjadi bening. Maaf, menjadi bening begitu ya. Nah, namun, setelah itu berhenti ya, karena mungkin salah satunya gurunya itu tidak, memotivasi ya, atau memotivasi namun kurang sumber-sumber yang bisa dibaca oleh siswa. Nah, setelah itu ya stop ya. Jadi, Eee, dan setelah itu saya menemui bahwa, oh ternyata alat itu sudah ada, iya. Nah, ini mungkin yang perlu kita gali kembali Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini mungkin kita gali kembali bagaimana mereka itu memiliki rasa keingintahuan tinggi. Ya, dan pasti tidak semuanya itu ingin tahu semua itu tidak, tapi ada satu atau 2 yang mungkin, anak-anak itu pengen tahu lebih banyak ya di berbagai bidang, ya. Kemudian, di sini yang discovery learning ini memerlukan konsep.
Ya, biasanya yang konsep-konsep, jadi konsep kalau di SMA ya, itu misalnya yang sains, kemudian sosial, itu pasti mempunyai konsep-konsep yang mungkin kita bisa perkenalkan kepada siswa-siswa kita. Ya. Nah, di sini ada 3 model, ada inaktif, ya, simbolik, kemudian ikonik. Ya, ini inaktif itu menggunakan mungkin pengalaman masa lalu, kemudian diinovasi. Kemudian simbolik itu bisa menggunakan gambar-gambar, ya, gambar-gambar dan image atau suara dan sebagainya. Kemudian ikonik, ya, ini juga termasuk menggunakan teknologi, ya. Ya, Bapak Ibu, di dalam discovery learning kita memerlukan 3 tahapan untuk teaching process, yaitu explorations, kemudian explanations, dan exhibitions. Exploration ini menggali, ya. Kemudian kalau di bidang bahasa ini mungkin salah satunya kita bisa membuat cerita atau puisi, ya. Kemudian juga dijelaskan secara lebih jelas dan kemudian dengan pertunjukan, ya. Kalau di TK pasti juga banyak ya Bapak Ibu ya, di TK, SD, ya, SMP, SMA, SMK dengan berbagai jurusan ya. Ini kita bisa ini misalnya di SMK jurusan Tata Boga misalnya. Ini kan kesempatan luar biasa untuk discovery learning ini. Ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, tentang literature circles. Ya, literature circles ini, kalau yang 3 tadi mungkin sudah sering Bapak Ibu, dengarkan ya, di beberapa forum ya. Namun literature circles, dan sebagainya mungkin jarang Bapak Ibu. Nah, ini kami perkenalkan, literature circles itu biasanya diawali dengan membaca buku atau membaca cerita, ya, dengan kesamaan minat yang sama, ya. Misalnya membaca berita misalnya tentang COVID, ya. Semuanya baca tentang COVID, ya. Kemudian setelah itu mereka saling bertemu, berdiskusi, dan saling merespon. Wah, bagusnya COVID ini dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, dan sebagainya. Nah, namun memang di sini dari membaca dahulu, Bapak Ibu. Ya, namanya literature circle. Ya. Selanjutnya, fokus dari literature circle ini mengkombinasikan keterampilan-keterampilan literasi dan mencoba untuk menghubungkan dengan social atmosphere. Kalau sekarang ini sedang social distancing, ya, kemudian juga memakai masker dan sebagainya. Ini mungkin menjadi bahan bacaan yang sedang in sekarang ini. Ya, nah yang agak sedikit ini menjadi mungkin challenge ya atau tantangan bagaimana kita memberikan materi-materi yang inline dengan kebutuhan sekarang. Nah, kita bisa memanfaatkan website-website yang bereputasi ya tentunya ya, atau artikel-artikel atau koran-koran yang memiliki keterpercayaan tinggi ya, itu untuk saling berdiskusi. Kemudian prosedurnya ini ada 5 yaitu reading material, memilih materi ya, kemudian memiliki seperti komunitas. Kemudian setelah itu, mempersiapkan untuk diskusi dan saling berbagi dan berdiskusi. Ya, ini sebenarnya tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Namun satu mungkin kita untuk, materi ajar selain buku kita bisa menggunakan website-website yang ada, dan itu yang menjadi tantangan kita.
Ya, bagaimana kita memberikan, website-website yang, bagus untuk siswa-siswa kita berbasis pada, subjek ya, subjek atau mata pelajaran yang kita ajar. Oke, yang kelima adalah digital storytelling. Nah, kalau ini, kita ini berbasis, cerita Bapak Ibu, ya, berbasis cerita, story, ya, namun menggunakan digital. Jadi digital story itu adalah electronic presentation of storytelling on specific topic. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ya yang ini memang agak sedikit ribet ya, tetapi kalau kita berikan ruang kepada siswa-siswa kita, mereka bisa bernarasi, ya, bernarasi. Artinya membuat cerita berbasis pada topik yang sekarang ini. Manfaatnya apa Bapak Ibu? Jadi ini untuk meningkatkan, keterampilan bahasa, kemudian meningkatkan interaksi siswa, dan juga meningkatkan motivasi siswa. Ini bisa menggunakan, project base, kemudian teknologi saling, terintegrasi, dan ini merupakan, apa namanya, pengalaman siswa yang bisa share dengan, teman-teman yang lainnya. Tentu saja yang terkait dengan kurikulum yang, harus, disampaikan kepada siswa. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ada sekitar 30 ya, 30, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat digital storytelling. Sebenarnya banyak sekali, baik berbayar maupun yang free, ya. Kalau saran saya bisa menggunakan yang free saja Bapak Ibu. Bahkan yang tadi saya sampaikan menggunakan PowerPoint itu bisa menjadi digital storytelling, ya. Jadi, kita bisa menggunakan tidak mesti harus online terus Bapak Ibu, namun dengan offline kita bisa menggunakan, aplikasi-aplikasi ini, dalam membuat, digital storytelling. Ya, key features-nya Bapak Ibu, ada ilustrasinya, ada foto, ya, ada video misalnya. Contohnya ada salah satu dari ini. Jadi image, ada suara, ya, kemudian ada video. Silahkan Bapak Ibu bisa, mencoba kemungkinan kepada siswa-siswa Bapak Ibu sendiri. Apakah anak SD bisa? Bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kita berikan, kesempatan itu, ya. Bu, kalau misalnya fasilitasnya itu tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Bisa menggunakan gambar Bapak Ibu. Jadi tidak mesti harus, ada ini ya Bapak Ibu ya, setelah digambar misalnya ada salah satu dari grup itu punya handphone, bisa difoto kemudian bisa dimasukkan ke laptop. Tidak semuanya harus mempunyai hardware yang canggih dan sebagainya, tidak. Jadi kita bisa mengoptimalkan pembelajaran itu dan saling, ada kerjasama di antara tim itu. Ya, learning, prosedurnya adalah developing storyboard, jadi membuat ceritanya Bapak Ibu, kemudian mencari gambarnya, kemudian bagaimana gambar-gambar itu saling terkoneksi dan membuat cerita, dan yang terakhir adalah berbagi cerita itu dengan teman-teman yang lain. Nah, ini digital storytelling. Iya, selanjutnya, nah bagaimana Bapak Ibu supaya TIPEK ini bisa bermanfaat, tidak hanya, memberikan tugas, kemudian mengerjakan, eee tugas-tugas yang ada, kemudian dikumpulkan, itu sangat membosankan. Saya sendiri Bapak Ibu sebagai guru zaman dulu ya, sebagai guru ya, itu tuh saya ngajar kayak seperti itu aja bosen, padahal cuma ngajar bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana siswa kita bayangkan di posisi siswa kalau semua guru memberikan tugas semuanya.
Nah, ini yang akan menjadi pemikiran kita supaya anak-anak ini tidak bosan, kemudian termotivasi untuk belajar, dan termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang lainnya. Ya, mungkin kita sudah mengetahui bahwa dunia ini sudah sangat berubah Bapak Ibu, banyak perubahan yang terjadi dan kita tidak boleh sebagai pendidik diam, kemudian yang penting saya ada di kelas, yang penting saya memberikan tugas, yang penting saya absen, ya. Itu sudah guru zaman dahulu. Ya, kita harus merubah mindset kita agar anak-anak kita nantinya akan membawa Indonesia lebih maju lagi. Ya, apa Bapak Ibu, what is the meaningful learning? Kalau zaman dulu itu pembelajaran bermakna, ya. Nah, kita tambahin Bapak Ibu, pembelajaran bermakna berorientasi masa depan. Nah, bagaimana Bapak Ibu caranya? Kita guru harus memiliki kreativitas, guru harus memiliki pemikiran masa depan. Kira-kira anak murid saya 5 tahun ke depan membutuhkan apa? Membutuhkan pengetahuan apa? Membutuhkan keterampilan apa? Membutuhkan values apa? Membutuhkan literasi apa? Tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita coba saat mungkin kita sendiri mengalami, "Oh, ternyata begitu." Nah, itulah di saat itu kita mengalami namanya meaningful learning, ya, pembelajaran bermakna. Kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu, "Oh, begitu ya?" Nah, kalau kita saat itu, "Oh, begitu." Nah, itu berarti meaningful. Otaknya itu saling terkoneksi Bapak Ibu, langsung cling gitu, ini nyambung. Nah nah kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, karena bisa jadi anak yang punya potensi, yang dulunya punya sinar-sinar cahaya, ini mati satu persatu karena kita tidak berani untuk berinovasi. Karena kita hanya begitu-begitu saja. Karena kita tidak berani mengambil langkah yang lebih maju lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kita coba untuk mencari atau membuat aha moment ini bagi siswa-siswa kita. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu, ini yang saya lakukan di kelas-kelas saya. Sementara di universitas, kalau di SMA, SD mungkin ya, saya kehilangan fotonya, ya. Mungkin ada, tetapi mungkin ada di Facebook saya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini mahasiswa, kebetulan mahasiswa S2, S1 ya. Jadi, anak-anak ini membuat poster ya, namun berbasis pada apa yang ingin mereka ketahui, ya. Kemudian apa yang ingin mereka baca, ya. Ada yang membaca novel Amerika, ya, karya penulis-penulis Amerika. Ada yang ingin membaca ya karya-karya dari orang-orang penulis Asia dan sebagainya. Nah, mereka menghasilkan artifacts Bapak Ibu, ya. Meskipun sederhana, namun mereka bisa saling berbagi hasil dari pemikirannya. Tentu saja tidak pure pemikirannya, namun berbasis pada konsep-konsep yang mereka baca. Mereka juga menghasilkan karya-karya puisi, ya. Kalau kita baca, sebenarnya saya sendiri juga, wah, hebat sekali anak-anak ini. Nah, kita berikan ruang kepada mereka Bapak Ibu untuk berkreasi. Nah, ini sederhana Bapak Ibu. Ini kan menggunakan Word ya, kemudian juga mengambil foto yang sesuai dengan emosinya ya, kemudian bisa dituliskan dalam sebuah buku.
Ya. Kalau yang ini poster tentang proses pembelajaran, kalau tidak salah di extensive reading, ya. Jadi anak-anak bisa menemukan, oh cara mengajar extensive reading kepada siswa seperti ini. Nah, ini menurut saya sesuatu yang luar biasa dan saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Ya, Bapak Ibu, kita perlu membedakan ya learning dengan teknologi dan learning dari teknologi. Ya, dari Bapak Ibu, learning from teknologi ini yang ada sekarang di kelas-kelas kita, ya, kebanyakan adalah drill dan latihan, ya. Kemudian teknologi itu sebagai media untuk menyampaikan konten. Nah, kita perlu sedikit demi sedikit, berjalan mengarah ke learning with technology. Jadi bagaimana itu saling terintegrasi, kemudian ada interaksi artinya baik murid dengan murid, di kelas atau murid, di kelas dengan murid di kelas, lain ya, atau murid dari, negara-negara lain. Nah, learning with technology, jadi belajar dengan teknologi itu teknologi sebagai alat untuk berpartisipasi dan berkreasi. Ya, as a tool, ya. Jadi bukan untuk meningkatkan Bapak Ibu, namun sebagai alat untuk membuat anak saling berpartisipasi dan berkreasi. Kemudian siswa sebagai active participants. Nah, ini nanti mungkin menjadi, PR kita bersama, bagaimana siswa itu bisa, memanfaatkan teknologi untuk, membangun pengetahuan, untuk membangun, keterampilan, untuk meningkatkan values itu. Namun, sekali lagi bahwa teknologi sebagai alat, ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa, oh, Microsoft ini bisa meningkatkan pembelajaran, bukan Microsoft-nya, namun Bapak Ibu sebagai fasilitator itu yang mencoba meng-create aktivitas sehingga, anak-anak ini bisa berkreativitas, dan optimal pembelajarannya. Iya, ini sudah, kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Pembelajaran bermakna itu bukan, reproduction, mengulang kembali, bukan menerima, bukan mengulang, bukan kompetisi, dan bukan menjadi sesuatu yang baku. Ya. Namun, pembelajaran yang bermakna ini bisa membuat siswa menjadi, produktif, kemudian, aktif, ya, kemudian solutif, ya. Nah, kalau sekarang kan lagi ngetren solutif gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita coba, mengarah ke sana. Ya Bapak Ibu, jadi, bagaimana teknologi bisa mendorong untuk pembelajaran bermakna, berorientasi masa depan, ini kita mengacu pada apa yang ingin diketahui siswa. Namun tetap di dalam koridor, kurikulum atau silabus masing-masing pembelajaran kita. Yang kedua, siswa menjadi aktif, ya, aktif berpartisipasi, aktif memberikan pendapat, aktif bertanya, aktif, mencari solusi, ya, seperti itu. Yang ketiga, konstruktif. Jadi konstruktif ini di mana siswa itu, "Oh, tadi itu ternyata salah ya? Oh, tadi itu ternyata kurang benar ya?" Nah, ini menjadi siswa yang, refleksi, ya. Jadi, tidak, apa namanya ya, membuat siswa itu tidak berpikir secara instan, seperti itu. Kemudian kooperatif, ya. Jadi kita mengajak siswa-siswa kita untuk bekerja berkolaborasi.
Dan yang terakhir adalah autentik, ya, kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya, atau di daerahnya, atau di rumahnya, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita gali, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita memikirkan seperti itu? Karena, kita sudah harus memikirkan bahwa, siswa-siswa kita akan hidup di zaman yang berbeda. Ya, 10 tahun yang akan datang, mereka harus memikirkan kehidupan mereka, kemudian karir mereka, keterampilan yang mereka butuhkan, kemudian juga, inovasi-inovasi yang mereka akan sampaikan kepada masyarakat yang lain, dan mereka perlu untuk berpikir kritis dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa TPACK 21st Century Learning, ya, kita perlu memikirkan bahwa ini sesuai dengan keinginan mereka, kemudian mereka aktif, konstruktif, kooperatif, dan authentic learning. Ya, ini ini kemudian ada contoh Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuat lesson plan sederhana, namun ini kalau saya berbasis pada POA, Production Oriented Approach. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin membuat project based learning, kemudian problem based learning dan sebagainya, nanti kami mencoba mendampingi Bapak Ibu dengan konsep-konsep dan key features berbasis pada 5 framework itu. Ya, jadi di sini memanfaatkan di awal menggunakan seperti short movie, ya, kemudian kita juga menggunakan website-website yang terkait, ya, kemudian yang untuk assessment-nya juga kita bisa menggunakan tools-tools yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain.